Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai langkah-langkah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya silakan subscribe sebagai cara kita bersilaturahmi, like jika suka dan share jika ini bermanfaat. Adapun materi dari pembahasan langkah-langkah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diambil dari sumber buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau disingkat dengan BSKAP Kemendikbudristek Republik Indonesia. Langkah-langkah proyek profil pelajar Pancasila diantaranya ada 6. Yang pertama, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu saja ini penting karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kemudian yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Ketiga, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Keempat, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang menjadi pertanyaan pemantik di sini adalah apa itu profil pelajar Pancasila? Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperlukan? Dalam pembahasan memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diantaranya kita akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila, perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gambaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu peserta didik dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Tentu saja dalam memahami profil pelajar Pancasila tidak terlepas dari dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramat mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Berlanjut kepada perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini dilatar belakangi sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa perlulah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada pri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Kemudian beranjak kepada yang bagian C tentang gambaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang proyek itu sendiri. Proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan
solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Tentu saja ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaannya pun dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Terakhir, satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, prinsip-prinsip kunci apa saja dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Di sini ada 4 prinsip, diantaranya ada holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isi secara mendalam. Kemudian kontekstual. Prinsip konseptual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Kemudian berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik ini berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Prinsip yang terakhir adalah eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membangun ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran peserta didik. Kemudian manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setidaknya manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat kita lihat dari 3 sisi, yaitu untuk satuan pendidikan, untuk pendidik, dan untuk peserta didik. Untuk satuan pendidikan ada 2 manfaat setidaknya, yaitu menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Manfaat untuk pendidik setidaknya ada 2, yaitu merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Yang terakhir, manfaat untuk peserta didik, yaitu memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan ekosistem sekolah. Yang menjadi pertanyaan pemantik dalam pembahasan menyiapkan ekosistem sekolah yaitu budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan proyek profil. Pertanyaan yang kedua, apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan? Setidaknya di dalam langkah menyiapkan ekosistem sekolah ada 3 pembahasan pokok, yaitu membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sub pembahasan yang ketiga yaitu mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Subbahasan membangun budaya satuan pendidikan setidaknya ada 3 poin yang perlu kita pahami,
yaitu berpikiran terbuka, senang mempelajari hal baru, kemudian kolaboratif. Satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian senang mempelajari hal yang baru. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan berjalan secara optimal jika setiap individu memiliki kesenangan untuk mempelajari hal baru dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Kemudian kolaboratif. Upaya kolaboratif perlu dilakukan antar berbagai elemen kunci dalam trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan itu diantaranya adalah keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Sehingga pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan berlangsung secara menyeluruh dan optimal. Kemudian sub pembahasan memahami peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan. Peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Kemudian yang terakhir, lingkungan satuan pendidikan berperan sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan yang diharapkan dapat mensponsori penyediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Sub pembahasan yang ketiga, mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setidaknya ada 3 poin yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama, sangatlah penting bagi pendidik yang terlibat dalam kegiatan proyek profil untuk memiliki pemahaman yang optimal mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pengembangan kapasitas dapat dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan atau bekerja sama dengan mitra pendidikan. Yang terakhir, pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan berbagai praktik baik di lingkaran komunitas belajar, diskusi bedah pustaka, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan kali ini hanya 2 pembahasan yang kita bahas, yaitu memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri dan menyiapkan ekosistem sekolah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan kita bahas pada video berikutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.